Di jantung hutan ajaib, Putri Anya berdiri, anggun dalam ketegasan, berlatih memanah dengan presisi. Anak panah melesat, mengenai sasaran dengan sempurna. Saat keheningan hutan pecah oleh suara gemerisik misterius. Dari balik semak-semak, Pangeran Kai muncul, kebingungan terpancar di wajahnya. Dengan nada ragu dan sopan, Pangeran Kai bertanya, "Maafkan saya tersesat. Bisakah Anda membantu saya menemukan jalan keluar dari hutan ini?" Di tengah istana kristal, Anya yang mengenakan gaun indah mengkhianati kegelisahan batin. Kai, anggun dalam pakaian kerajaan, mendekati Anya dengan senyum lembut dan meyakinkan. Kai's voice softens as he reassures her. "Anda terlihat cantik, tapi saya tahu Anda lebih suka berada di hutan." Anya's eyes soften in response. "Saya senang Anda mengenal saya dengan baik." Ratu Morgana's chilling declaration shatters the tender moment. "Kalian tidak ditakdirkan untuk bersama. Saya akan memastikan itu." Pesta dansa mewah berubah menjadi panggung untuk konflik yang membayangi. Nasib mereka tergantung pada keadaan yang tidak pasti. Di lereng gunung berapi, Anya dan Kai memulai pendakian mereka. Tekad mereka terpahat di tengah lanskap vulkanik. Anya memimpin dengan keberanian yang tak tergoyahkan, menetapkan kecepatan tanpa henti menuju tujuan mereka yang menakutkan. Kai mengikuti kerendahan hatinya yang seperti pangeran bersinar saat ia mendukung kepemimpinan Anya. Mereka mencapai puncak, udara tebal dengan antisipasi dan kehadiran Ratu Morgana yang mengancam. Ratu Morgana confronts them, her voice echoing with dark certainty. "Kalian tidak akan pernah mengalahkan saya." Pertemuan terakhir dimulai, nasib dunia mereka bergantung pada puncak vulkanik. Di jantung hutan, Rico, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, berjalan sendirian, tersesat dan diliputi rasa takut. Sinar matahari menembus dedaunan lebat, menciptakan bayangan menari yang mempermainkan matanya. Suaranya bergetar saat dia memanggil ibunya. Keheningan hutan menelan tangisannya. Tawa cekikikan tiba-tiba memecah keheningan, mengarahkan pandangannya ke atas pada seekor tupai kecil bernama Sisi yang bertengger tinggi di pepohonan. Sisi membimbing Rico ke dunia tersembunyi, alam yang penuh dengan warna-warna cerah dan keajaiban yang mempesona. Pohon-pohon menjulang tinggi, bunga-bunga yang berseri, dan sungai-sungai yang berkilauan mendefinisikan hutan ajaib ini. Rico bertemu makhluk fantastis. Peri berkibar, kurcaci sibuk, dan naga kecil melambung. Seekor burung hantu yang bijaksana, bertengger di dahan, mengamati Rico dengan mata yang tahu. Greets Rico with a solemn welcome. "Selamat datang di hutan ajaib, Rico. Kami sudah lama menunggumu." Rico, dengan takjub, memandang sekeliling hutan ajaib, siap untuk petualangan. Setelah menghadapi cobaan yang tak terhitung jumlahnya, Rico, Sisi, dan Huhu akhirnya kembali ke tepi dunia mereka, di mana pemandangan rumah Rico yang familiar menyambut mereka. Dalam momen persahabatan yang tulus, Rico memeluk Sisi dan Huhu erat-erat, menyegel ikatan persahabatan mereka. Rico's voice trembles with gratitude. "Terima kasih atas persahabatan kalian. Aku tidak akan pernah melupakan petualangan ini." Sisi responds with equal warmth. "Kami juga tidak akan pernah melupakanmu, Rico. Kau adalah teman terbaik kami." Huhu's sage words echo in the twilight. Ingatlah selalu, keberanian dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Rico melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal. Hatinya dipenuhi kenangan dan berlari menuju kehangatan rumah yang menenangkan. Dalam cahaya pagi yang cerah, Arlo, seorang bajak laut muda dengan mata berbinar, berdiri dengan bangga di depan kapalnya yang lapuk, Dream Diver. Di sekelilingnya, krunya berkumpul. Kapten Baruk, Zara, dan Paman Gembul. Masing-masing karakter unik yang siap untuk petualangan. Suara Arlo bergema,
dipenuhi dengan semangat muda. Hari ini, kita akan berlayar menuju legenda. Menuju jantung laut, kru tersebut menjawab dengan sorak-sorai. Antisipasi mereka meningkat saat mereka bersiap untuk memulai pencarian mereka. Dream Diver membelah lautan biru yang tenang, tidak menyadari kekacauan yang akan terjadi. Badai tiba-tiba dan dahsyat turun, mengubah laut yang dulunya tenang menjadi badai yang mengamuk. Zara dengan berani memanjat tali, melawan angin dan hujan untuk mengamankan layar kapal yang robek. Pegang erat-erat, kita harus melewati badai ini, teriak Arlo. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah amukan badai. Kapten Baruk berdiri teguh di kemudi. Tangannya yang mantap memandu kapal melewati serangan ganas itu. Arlo dan krunya tiba di sebuah pulau terpencil misterius, diselimuti kegelapan. Jauh di dalam gua yang lembab, mereka mencari tanda-tanda hati laut. Sebuah prasasti kuno muncul, mengungkapkan keberadaan jebakan tersembunyi. Arlo warns, hati-hati, kita harus bekerja sama untuk melewati ini. Tiba-tiba, lantai gua bergetar hebat saat jebakan aktif. Desa itu beristirahat dengan damai di lembah. Ketenangannya akan segera hancur. Hiro berlatih dengan pedang kayunya di tepi sungai. Gerakannya canggung dan tidak pasti. Anak-anak tertawa. Kegembiraan polos mereka segera berubah menjadi teror saat gemuruh mengerikan mendekat. Monster menyerbu. Amukan destruktif mereka menyulut ketakutan saat Hiro bersembunyi ketakutan. Gemetar ketakutan. Hiro bersembunyi di bawah meja saat jeritan bergema dari luar. Sesosok mengerikan menerobos masuk ke dalam ruangan. Matanya yang jahat terpaku pada Hiro. Dalam keputusasaan, Hiro meraih pedang kayunya, mengayunkannya dengan liar ke arah monster itu. Pedang kayu itu berkobar dengan cahaya, mengusir monster dengan kekuatan tak terduga. Hiro menatap pedang itu, keheranan terpahat di wajahnya pada kekuatan baru yang ditemukan. Melalui hutan yang hancur, Hiro berjalan, terbebani oleh beratnya kehancuran desanya. Suara pertempuran menembus udara pagi, memperlihatkan Sakura, seorang pejuang yang dikepung oleh musuh-musuh mengerikan. Sakura, gesit namun kewalahan, berjuang keras melawan kegelapan yang merayap. Hiro diperkuat oleh kekuatan baru, bergabung dalam pertempuran, membalikkan keadaan melawan gerombolan mengerikan itu. Terkesan dengan kekuatan Hiro, Sakura memberikan undangan, memintanya untuk bergabung dalam perjalanannya. Ladang gandum yang luas membentang di bawah sinar matahari, pagi yang lembut, lautan emas yang beriak lembut dalam angin sepoi-sepoi. Di tengah ketenangan, para prajurit muda berbagi tawa dan persahabatan. Sebuah momen damai sebelum badai. Arya tersenyum dengan kawan-kawannya, tetapi bayangan kekhawatiran berkedip di matanya. Ladang gandum keemasan menawarkan kontras yang tenang terhadap pertempuran yang akan datang. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui gandum, membawa serta kecemasan yang tak terucapkan dari para prajurit muda. Di tengah kekacauan ledakan dan tembakan yang memekakkan telinga, Arya dan teman-temannya bersembunyi di balik bukit kecil, mencari perlindungan. Tragedi menghantam saat Bagas ambruk, tertembak peluru di tengah asap dan debu. Bagas, tetaplah bertahan. Aku akan membantumu. Arya berteriak. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah keributan. Didorong oleh keberanian yang baru ditemukan, Arya maju, bertekad untuk menyelamatkan Bagas dari medan perang yang brutal. Di bawah langit malam yang luas, Arya duduk sendirian di tengah reruntuhan gereja yang sunyi dan runtuh
sosok yang ditentukan oleh kesedihan dan keberanian. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor saat dia menggenggam foto Bagas, sebuah kenangan nyata di tengah lanskap yang sunyi. Cicitan lembut jangkrik dan bisikan angin malam menjadi latar belakang yang suram bagi kesedihannya. Tatapan matanya terangkat, terfokus pada langit luas di atas. Percikan harapan baru menyala di dalam matanya yang lelah. Gelombang tekad mengeras ekspresinya. Udara berderak dengan tekad. Dengan tekad baja, Arya bersumpah, "Aku akan memastikan pengorbananmu tidak sia-sia."